Oke teman-teman, kemarin di pembahasan SIM-God EW200, saya udah janji untuk komparasikan EW200 ini dengan IAM yang akan kita bahas kali ini. Kalau dibaca dari namanya, pantasnya sih IAM ini berasal dari planet Namek. Pasti udah paham ya teman-teman ya? Oke teman-teman, ini review saya untuk Tripowin Piccolo. Saat ini, Tripowin Piccolo di beberapa toko online dipasarkan dengan harga kisaran 490 sampai 500 ribuan. Sedangkan di negara asalnya dibanderol dengan harga kisaran $35. Untuk spesifikasinya, IAM ini ditenagai dengan single dynamic driver ukurannya 11 mm, jenisnya dual cavity LCP. Ukuran yang cukup jarang ditemui ya teman-teman ya, karena kebanyakan yang kita jumpai itu, dynamic driver itu biasanya 6 mm atau 7 mm untuk micro driver, 10 mm untuk single dynamic driver secara umumnya, dan beberapa IAM bus centric menggunakan dynamic driver ukurannya 12 mm, kayak KZ-ISX atau KZ-ZNA. Koneksi ke kabelnya mirip QDC, tapi agak beda. Yang berbeda di sini ukuran cover lubang pinnya lebih pendek dari punyanya KZ atau QKZ atau QDC kebanyakan. Kalau kita cek lagi di websitenya tertulis ukuran pinnya 0,78 mm, bukan 0,75 mm. Tapi bentuknya mirip QDC teman-teman, yang notabene ukuran pinnya harusnya 0,75 mm. Impedance-nya 32 ohm dengan toleransi plus minus 10%, sedangkan sensitivitasnya 110 desibel. Untuk packagingnya, dari luarnya ada cover box-nya, warna dasarnya putih. Desain grafisnya simple, tapi menarik, elegan. Di bagian depan ada mockup unit IAM-nya. Ada Tripowin di sebelah atas, Piccolo di sebelah kiri bawah, lalu di bawahnya ada jenis drivernya. Di sebelahnya ada kayak gini. Di bagian belakang ada info pabrikan atau produsennya. Dan di sebelah samping kiri ada sekilas spesifikasinya. Oke, langsung ke dalamannya aja. Masih ada satu box lagi di sini, yang putih tadi cuma covernya aja. Sekarang di sini warna dasarnya hitam. Di bagian dalam ada boxnya. Bagian paling atas ada kartu tanda QC, kartu garansi. Di bawahnya lagi langsung ketemu sama sepasang unit IAM-nya yang udah terpasang kabel sekaligus ear tips-nya. Ada 3 pasang ear tips silikon di sini. Lanjut ke build quality-nya. Ke ear tips-nya dulu teman-teman. Ada 3 pasang ear tips silikon di sini. Kualitasnya standar aja, atau bisa dibilang malah di bawah standar ear tips dari kompetitornya. Tipis, lembek, dan kurang lembut teksturnya. Nggak ada ear tips yang white bore di sini. Cuma ada yang narrow bore atau yang standar kayak gini. Lalu kabelnya, secara looks-nya cukup cantik dengan modelnya yang dibikin braided kayak gini, twisted. Warna kabelnya pink, agak keputih-putihan bening kayak gini. Sayangnya kalau dipegang kayak gini, kayak kurang meyakinkan kualitasnya. Berasa ampas, ringan, tipis, walaupun kalau dilihat memang secara looks-nya lumayan cantik. Ada chain slidernya, karet, jacknya 3,5 mm, housing jacknya metal, splitternya juga metal. Nggak ada mikrofonnya di kabelnya ini. Di bagian ujung atasnya sini juga udah ada ear hook-nya. Lalu unit IAM-nya, model faceplate-nya langsung berasa agak aneh. Mungkin teman-teman paham kalau dicermatin, ini bentuk garis-garis atau motifnya kayak mirip sesuatu yang mungkin beberapa dari kita boleh jadi akan sepemikiran, yang jelas nggak bisa saya sebutkan di sini. Enggak sih, maksud saya mirip sama bentukannya bunga ini. Aneh aja sih dan berasa jadul aja. Karena kemarin-kemarin kita dapetin faceplate itu keren-keren ya teman-teman ya. Kayak EW100, EW200, Moondrop Q2 itu cukup elegan. Defy dan Krilla juga lumayan oke. Bahkan kayak Escort Adonis itu juga cakep banget desain faceplate-nya. Sedangkan di Piccolo ini berasa kayak jadul aja. Sisanya sih oke. Seluruh permukaannya, baik faceplate maupun shell housing-nya full metal, sampai ke nozzle-nya dan filternya juga masih bermaterial logam. Kosmetik di bagian fan hole-nya juga logam, warnanya kuning kayak gini. Jadi secara material udah oke banget, cuma desainnya aja sekali lagi yang saya pribadi kurang suka. Di bagian kiri ada tulisannya Tripowin, markingnya L, yang kanan juga Tripowin, markingnya R. Sekarang kita coba lepas, lalu pasang lagi kabel ke IAM-nya. Nah, di sini berasa kayak cetek banget nancepnya. Kadang-kadang agak khawatir juga sih kalau nanti lepas atau amit-amit sampai jatuh. Berasa kayak kurang dalam aja, kurang mantep dan cukup bikin was-was. Tapi untungnya, selama pemakaian kurang lebih 1 minggu ini aman-aman aja, nggak ada lepas-lepas atau kendala apapun. Untuk sound quality-nya, secara umum, Tripowin Piccolo ini punya tonal mild V-shape yang warm dan punya tonal balance yang bagus. Low atau bass-nya punya presentasi yang cukup fun, punya body yang pas di bagian mid bass-nya, kontrol bass-nya tergolong bagus, impact sub bass-nya juga cukup dalam. Teksturnya bagus, ekstensi ke rumble bawahnya juga berasa dan enak untuk dikasih berbagai macam genre musik, yang nggak terlalu butuh speed bass yang cepat. Karena Piccolo ini speed bass-nya nggak bisa dibilang cepat, walaupun memang bukan yang lambat-lambat banget juga. Untuk mid-nya, vokal dan instrumen di area ini posisinya agak mundur,
Cukup jelas berasa posisi vokalnya sedikit di belakang bassnya, dan berasa seperti kurang lepas, kurang clear, walaupun sebenarnya punya body vokal yang ketebalannya cukup bagus, baik di vokal laki-laki maupun perempuan, nggak terlalu tebal, juga nggak berkesan tipis atau menyerang. Tapi artikulasinya nggak terlalu bagus menurut saya. Bisa dibilang clarity vokalnya kedengaran kurang bening atau agak berasa bindeng. Sedangkan untuk shouty dan sibilance, di 3-point piccolo ini nggak cuma aman, tapi sangat-sangat aman. Sayangnya justru artikulasinya jadi kurang jelas, terutama di pengucapan S, itu berasa kurang detail tekstur vokalnya karena sangat halus. Jadi secara umum, walaupun cukup aman, tapi saya pribadi nggak bisa bilang piccolo ini punya vokal yang sweet. Instrumen-instrumen alat musik pun juga punya presentasi yang sama-sama di belakang, seperti tertutup layer tipis. Ini bisa jadi berkaitan dengan bentuk lembah yang turun cukup cepat di area 3 kHz sampai 8 kHz-nya. Nah, ini bisa teman-teman atasi dengan menggunakan ear tips yang lebih bagus, karena emang ear tips bawaan piccolo ini menurut saya kurang bagus. Di sini saya cocok menggunakan ear tips standar bawaan SIMGOT EW200. Dan lebih cocok lagi, pas saya pakai ear tips whiteboard bawaan dari Kiwi Ears Quintet. Tanpa mengubah equalizer ataupun mengganti kabel, vokalnya udah berasa sedikit lebih maju dan berasa lebih lepas. Nggak berasa bindeng atau sengau lagi, dan mulai punya sweetness yang cocok sama selera saya. Di sini saya bilang sih kalau ear tips bawaan dari 3-point piccolo ini sangat nggak cocok buat saya. Mungkin buat teman-teman akan cocok ya, mungkin aja sih. Lalu high atau treble-nya, 3-point piccolo ini sangat bermain aman. Nggak banyak diboost sana sini, tapi bagusnya lagi, dia masih punya ekstensi yang cukup panjang ke nada-nada tingginya. Instrumen-instrumen di era treble dipresentasikan dengan detail yang bagus tanpa ada kesan nyerang, tajam atau nusuk sama sekali. Bahkan untuk kita yang sensitif treble sekalipun, saya rasa 3-point piccolo ini bakalan masih aman. Meskipun tadi di pembahasan mid dan vokal, kita pakai ear tips yang lain yang lebih bagus, yang lebih bisa naikin area 3 kHz ke atasnya. Di treble-nya ini juga masih punya presentasi yang kurang lebih sama, tetap masih aman dari pick maupun sibilance. Lalu teknikalitasnya, yang paling awal saya notice di sini adalah sound stagingnya yang secara horizontal terbilang sangat lebar teman-teman. Selain itu, depth dan height-nya juga cukup dalam dan tinggi. Jadi secara keseluruhan, imaging-nya juga jadi punya kesan 3D yang berasa megah. Cuma cukup disayangkan aja, clarity sama timbrenya piccolo ini kurang bagus. Kurang bening karena vokalnya yang bindeng tadi, jadi secara timbrenya juga jadi kurang natural. Tapi baiknya, ganti ear tips di sini perubahannya sangat signifikan teman-teman. Dengan ear tips standar bawaan EW200 aja, yang nggak bagus-bagus amat, dan ear tips whiteboard bawaan Kiwi Ears Quintet, perubahan di bagian mid dan vokalnya sangat signifikan. Langsung hilang gejala-gejala bindeng atau sengaunya tadi, dan timbrenya juga jadi berasa jauh lebih natural. Clarity-nya juga membaik di sini. Oh iya, separasi dan positioningnya di sini juga cukup bagus, kepisah-pisahnya cukup berasa, dan arah datangnya suara juga cukup gampang dianalisa. Lalu ada satu minus lagi, piccolo ini sangat sensitif sama noise arus listrik. Black background-nya jadi kurang bersih, baik ketika dicolok langsung maupun pakai DAC. Terlebih saat digunakan di laptop dengan keadaan sambil di-charge. Di sini bukan lagi perkara grounding kelistrikan rumah yang buruk ya teman-teman ya. Karena ini nggak terjadi di earphone saya yang lain, walaupun sama-sama punya body yang full metal. Tapi baiknya, permukaan metal di housingnya ini sama sekali nggak nyetrum. Beda sama KZ Diva yang gampang sekali nyetrum. Lalu untuk komparasinya teman-teman, ini juga sekaligus saya akan menarik kesimpulan di sini, mana yang lebih oke di antara dua ini. Kita bandingin sama SIMGOT EW200 yang sama-sama sekarang lagi nge-hype. 3-point piccolo ini bisa jadi alternatif option yang sangat menarik buat teman-teman yang udah pakai EW200 tapi ngerasa treble-nya nyerang atau kalian memang sensitif sama treble. Atau mungkin teman-teman punya source DAC atau DAP kesayangan yang arah suaranya itu neutral to bright, yang mungkin kalau di pair sama EW200 khawatir treble-nya bakalan nyerang dan vokalnya bakalan muncul sibilance. Nah, 3-point piccolo ini jadi opsi yang bisa teman-teman pertimbangkan. Di 3-point piccolo ini, saya pribadi nggak ngerasa kehilangan detail karena sebenarnya punya treble extension yang sama-sama panjang kalau kita lihat di graf FR-nya. Bahkan di telinga saya justru piccolo malah treble-nya sedikit lebih extended, walaupun ceringnya lebih kalem cukup signifikan. Tapi nada-nada jauhnya tetap nyampe dengan presentasi yang lebih jinak di 3-point piccolo ini. Kesimpulan pertama, kalau teman-teman lagi sama treble yang cering, SIMGOT EW200 lebih saya rekomendasikan sih. Selain itu, black background-nya juga terasa lebih bersih dan clarity-nya lebih bagus, cukup signifikan. Sedangkan sound staging dan imaging-nya di piccolo sedikit lebih bagus. Nah, kalau dirasa SIMGOT EW200 treble-nya terlalu nyerang, 3-point piccolo bisa jadi opsi yang sangat menarik teman-teman. Sedangkan untuk bassnya, EW200 punya energi bass yang sedikit lebih besar, sedikit lebih deep sub bassnya, sekaligus speednya juga sedikit lebih gesit buat ngejar tempo bass yang cepat. Untuk vokalnya, kalau kalian ngerasain hal yang sama kayak saya, vokal yang bindeng atau sengau di 3-point piccolo ini, atau berasa terlalu mundur, atau kurang clear lah. Udah sih, simpen aja ear tips bawaannya, ambil ear tips apapun yang teman punya, terus dicoba, syukur kalau cocok. Kalau nggak cocok, teman-teman bisa ganti atau belikan ear tips yang lain. Khususnya yang whiteboard, supaya suara di area 3 kHz sampai 8 kHz-nya lebih terangkat lagi. Teman-teman kita yang lain ada juga yang bilang, cocok pakai vinyl Type E maupun SpinFit CP100, yang mana modelnya bukan whiteboard.
Eartips bawaan EB200 yang saya pakai juga bukan whiteboard, tapi ternyata cocok juga dan perubahannya cukup signifikan teman-teman. Sedangkan Spinfit CP145 yang biasa saya pakai, secara suaranya cukup bagus juga, tapi untuk fittingnya dengan Tribone Piccolo ini saya ngerasa kurang cocok, karena bentukan fisiknya CP145 itu agak sedikit memanjang. Oke, cukup segitu dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bisa sedikit ngebantu buat teman-teman yang masih galau, mau beli Tribone Piccolo atau enggak, atau bimbang pilih yang mana antara EB200 sama Tribone Piccolo, karena dua-duanya sama-sama lagi naik hype-nya akhir-akhir ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Pokoknya siapin dana tambahan dikit lagi buat beli Eartips kalau mau ngambil Tribone Piccolo ini. Cuma saran sih, sisanya sesuaikan selera aja. Oke, assalamualaikum.